Oke, kali ini kita akan bedah salah satu buku yang paling kontroversial sekaligus paling laris di zaman kita. 48 Hukum Kekuasaan, karya Robert Greene. Banyak yang bilang ini semacam kitab panduan Machiavellian buat dunia modern. Sang penulis Robert Greene menyajikan buku ini seolah-olah sebuah manual, buku panduan, untuk mengarungi dinamika kekuasaan yang katanya sih nggak lekang oleh waktu. Menurut dia, ini tuh permainan kuno yang aturannya nggak pernah berubah, cuma pemainnya aja yang ganti-ganti. Inti dari buku ini sebenarnya ngelempar satu pertanyaan yang provokatif banget buat kita semua. Mau itu di kantor, di lingkungan sosial, bahkan di kehidupan pribadi, kita dipaksa mikir, kita ini sebenarnya yang lagi main atau justru kita yang lagi dipermainkan? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kita harus paham dulu premis dasarnya. Greene berpendapat kalau kekuasaan itu adalah sebuah permainan sosial yang, terus-menerus terjadi di sekitar kita. Seringnya sih di balik layar, nggak kelihatan. Menurut Greene, ada satu dorongan yang sangat manusiawi di balik semua ini. Nggak ada satu orang pun yang suka merasa nggak berdaya. Rasanya tuh menyedihkan, nggak tertahankan. Makanya secara naluri semua orang pengennya punya lebih banyak kuasa, bukan lebih sedikit. Dan disinilah letak masalahnya. Di satu sisi, kita punya dorongan alami buat meraih kekuasaan. Tapi di sisi lain, dunia modern menuntut kita buat tampil sopan, adil, dan gak serakah. Nah, buku ini mencoba menjembatani ketegangan itu. Greene menganalogikan dunia modern kita ini seperti istana-istana para bangsawan di zaman dulu. Kelihatannya sih sopan dan beradab di permukaan, tapi di baliknya, penuh intrik, manuver-manuver terselubung, dan agenda tersembunyi. Machiavelli yang sengaja dikutip Greene di awal bukunya seolah merangkum realitas pahit ini. Pandangannya sinis banget. Di dunia yang isinya banyak orang gak baik, kalau kamu maksa buat selalu jadi orang baik, kamu justru bakal hancur. Jadi intinya, kita semua ini hidup dalam dualisme yang konstan. Di luar, kita harus pasang topeng yang beradab, sopan, dan adil. Tapi di dalam, permainan kekuasaan yang licik, halus, dan strategis itu terus berjalan. Terus gimana cara mainin game ini? Nah, Greene menawarkan 48 hukum sebagai perangkat atau alat-alat strategisnya. Yuk kita intip beberapa contohnya. Kita mulai dari hukum nomor 2. Dengerin deh, jangan pernah terlalu mempercayai teman, pelajarilah cara memanfaatkan musuh. Kedengerannya sinis banget kan? Tapi ini strategis. Greene berargumen, teman itu lebih gampang iri dan nusuk dari belakang. Sementara musuh yang berhasil kamu taklukkan justru bisa jadi sekutu paling setia. Kenapa? Karena mereka merasa harus membuktikan sesuatu. Oke, sekarang kita loncat ke contoh yang lebih agresif. Hukum 15. Hancurkan musuhmu sepenuhnya. Nah, di sini nih sisi amoral dari buku ini kelihatan banget. Argumennya simpel tapi kejam. Musuh yang cuma kamu lukai, suatu saat pasti akan kembali buat balas dendam. Jadi keamanan sejati cuma bisa didapat dari kemenangan mutlak. Dan yang terakhir kita lihat hukum 48, yang lebih fokus ke strategi dan adaptasi. Jadilah tanpa bentuk. Filosofinya adalah, jadilah seperti air. Nggak terduga, selalu berubah, dan gampang beradaptasi. Logikanya, kalau musuh nggak bisa nebak gerakanmu, gimana caranya mereka bisa menyerangmu? Nah, dari beberapa contoh tadi, kita mulai bisa ngelihat benang merahnya kan? Ada sebuah filosofi yang lebih besar di baliknya. Intinya adalah tentang menguasai seni bertindak secara tidak langsung. Inilah sosok ideal di dunianya Greene. Dia menyebutnya abdi dalam yang sempurna. Maksudnya adalah orang yang udah jago banget main halus. Dia mencapai tujuannya bukan lewat kekerasan, tapi lewat rayuan, pesona, dan penipuan yang elegan. Mereka adalah master dalam membaca dan memanipulasi situasi. Kalau disimpulkan, semua hukum ini berputar di beberapa prinsip inti. Kendalikan emosimu, jangan impulsif. Selalu rencanakan beberapa langkah ke depan. Dan yang paling penting, selalu samarkan niatmu yang sebenarnya. Singkatnya, kuasai dirimu sendiri, baru kamu bisa menguasai situasi. Oke, sebagai penutup, ada satu pengungkapan yang jujur aja cukup mengejutkan dari si penulis sendiri. Ini tentang dari mana inspirasi buku ini berasal. Ternyata jawabannya ada di halaman ucapan terima kasih. Gimana? Kutipan ini benar-benar mengubah cara kita memandang keseluruhan buku ini kan? Apa yang tadinya kelihatan seperti manual amoral untuk jadi orang yang licik,
Ternyata bisa jadi adalah sebuah mekanisme pertahanan. Sebuah buku yang lahir dari rasa sakit dan pengalaman dimanipulasi. Ini ngasih lapisan psikologis yang menarik banget. Jadi, kita akhiri dengan pertanyaan ini untuk kita renungkan. Apakah buku ini sebenarnya panduan untuk para predator? Atau justru buku panduan bertahan hidup untuk para mangsanya? Mungkin jawabannya adalah keduanya. Dan pemikiran itulah yang mungkin membuat buku ini terus relevan dan diperdebatkan sampai hari ini.